إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها الذين اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Nurul Firdaus yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita memenuhi seruan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian pada hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan dunia kalian dan menuju zikrillah, ila zikrillah wa dzarul bai', menuju kepada Allah, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Hadirin rahimakumullah, seruan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin pada waktu itu di zaman Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah berada di masjid waktu kemudian datanglah sekelompok orang-orang yang biasa berbisnis di kota Madinah. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW kemudian karena hari Jumat itu hari berbisnis, mereka keluar untuk melakukan bisnis. Maka turun ayat firman Allah ini agar orang yang beriman meninggalkan jual beli pada saat disuruh untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan hadirin rahimakumullah, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita. Karena diutusnya Rasulullah SAW kepada kita umat Islam adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idza ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh di sini ada dua kalimat taukid. Laqad, sungguh benar-benar adalah karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apakah itu? Yaitu dengan diutusnya seorang rasul di antara manusia. Apa tugas rasul itu? Yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Hadirin rahimakumullah, maka sungguh nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan. Kita seringkali menganggap bahwa urusan dunia kita itu sibuk, urusan dunia itu akan membahagiakan kita. Tidak. Urusan dunia kita ini melalaikan kita dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita ini membuat kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika diseru agar kita ingat kepada Allah di hari Jumat, bersegeralah. Segera kita datang menuju rumah Allah. Kita ingat kepada Allah, karena itu adalah nikmat yang luar biasa. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir alam semesta ini, ditampakkan pahala ibadah salat Jumat kita, kemudian ditampakkan betapa jeleknya urusan dunia kita, maka sungguh kita akan menjadi orang-orang yang menyesal datang terlambat di hari Jumat mendatangi salat Jumat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mendatangi hari Jumat itu dengan bersegera. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang duduk di shaf pertama hari Jumat, maka seolah-olah dia itu berkorban seekor unta. Bagi yang di shaf kedua, seolah-olah dia itu berkorban seekor lembu. Bagi yang shaf ketiga, seolah-olah dia berkorban seekor domba, dan seterusnya. Maka pahala orang yang datang awal di hari Jumat diberikan begitu banyaknya, begitu dahsyat pahalanya. Hadirin rahimakumullah, maka kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita syukuri. Kita jadikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman kita, nikmat Islam kita, nikmat sehat kita, kita jadikan sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagai manusia biasa, tak lepas dari luput kita, kesalahan kita, khilaf kita. Tapi jangan sering-sering kita khilaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Sekiranya kita ini khilaf, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi diri kita ini dengan izin, dengan usaha agar kita ini senantiasa membersihkan jiwa kita. Wa yuzakkihim. Tugas Rasulullah SAW selain menerangkan ayat Allah, kita diberi nikmat oleh Rasulullah SAW, seorang Rasul, untuk menyampaikan wa yuzakkihim, agar kita ini mensucikan jiwa-jiwa kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, khilaf, maka mari segera kita bersihkan jiwa kita. Kalau kemarin kita ini suka merlambat-lambat, ketika datang hari Jumat, maka ke depan mari kita perbaiki jiwa kita, perbaiki diri kita, bersihkan hati kita. Kita bersegera untuk mendatangi syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia seperangkat dalam surat Asy-Syams ayat ke-7 sampai 9. Wa nafsin wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi penciptaan jiwa dan penyempurnaannya, nafsu dan penyempurnaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada nafsu itu untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, atau hamba-hamba yang fujur, hamba yang bisa membedakan baik dan jelek, hamba yang senantiasa memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, dan hamba yang memiliki kecenderungan untuk berbuat jelek. Takwa wa taqwaha wa fujur, ketakwaan dan fujur. Maka dilanjutkan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Hadirin rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, kita jadikan nikmat itu untuk meraih predikat takwa. Kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauhi larangan-larangan Allah. Ketika orang itu senang untuk melakukan amal-amal kebaikan, disitulah di dalam dirinya ada ketakwaan. Tetapi ketika malas melakukan kebaikan, bahkan cenderung melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ketika kita enggan melakukan perbuatan-perbuatan baik, ketika kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ menunjukkan betapa kotornya hati kita, betapa kotornya jiwa kita. Maka segera kita bersihkan agar kita menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkannya, dan rugi orang yang mengotorinya. Semakin kita malas beribadah, semakin kita malas untuk melakukan kebaikan,
maka semakin kotor jiwa kita. Apalagi yang kita lakukan adalah perbuatan maksiat, maka semakin kotor jiwa kita. Dan orang-orang yang kotor jiwanya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dalam golongan orang yang rugi. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalb." Wahai sekalian, bisa ketahuilah di dalam diri setiap manusia itu ada segumpal darah, yang apabila segumpal darah itu baik, maka baik seluruh amal perbuatannya, dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk seluruh amal perbuatannya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah qalbu. Hadirin rahimakumullah, qalbu kita, hati kita ini ketika senantiasa kita bersihkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi jasad kita dan bagi kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau kita malas membersihkan dari kita, senantiasa kita mengotori jiwa kita, cinta kepada dunia berlebih-lebihan, kita tinggalkan perintah Allah, kita abaikan panggilan-panggilan Allah, kita lebih asik dengan sesuatu yang melenakan kita dari Allah, maka hati kita akan menjadi jelek, hati kita akan kotor. Dan ketika hati kita kotor, maka amal-amal perbuatan kita ini tidak akan menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada sebuah kisah. Rasulullah SAW ketika bersama dengan sahabat-sahabat beliau tiba-tiba bersabda, akan datang salah seorang calon penghuni surga. Maka kemudian seorang sahabat memperhatikan siapa yang akan datang. Kemudian datanglah seorang laki-laki dengan jenggot yang masih basah karena wudhu, yang masuk ke dalam masjid. Kemudian hari berikutnya Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama, akan datang seorang calon penghuni surga. Diberitakan lagi oleh sahabat Abdullah bin Amr, ternyata yang datang orang yang sama dalam keadaan yang sama. Hari berikutnya demikian juga. Maka Abdullah bin Amr ini penasaran apa gerangan yang dimiliki oleh, amalan apa yang diperbuat oleh orang ini, sehingga Rasulullah SAW sampai menyebutkan dia ini adalah salah seorang calon penghuni surga. Maka didatangilah rumah orang ini. Abdullah bin Amr mengatakan kepada orang ini, "Wahai fulan, aku dalam keadaan bermasalah dengan keluargaku. Aku mohon izin kepada engkau untuk tinggal bersama dengan beberapa hari di rumahmu, jika engkau izinkan." Maka orang itu pun mengatakan, "Baik, kau izinkan, silahkan, Anda boleh tinggal di rumah saya." Maka kemudian selama beberapa hari Abdullah bin Amr memperhatikan apa yang dilakukan. Setelah 3 hari, maka Abdullah bin Amr ini menyaksikan, dia berpamit, "Wahai fulan, sungguhnya aku ini tidak ada masalah dengan keluargaku. Hanya saja aku ingin mengetahui apa yang kau perbuat." Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, sahabat-sahabat beliau ini mengatakan, Rasulullah bersabda, akan datang seorang calon penghuni surga. Dan setiap kali Rasulullah bersabda demikian, maka engkaulah orang yang datang itu. Maka aku penasaran, aku ingin tahu apa yang kau perbuat. Tapi selama 3 hari saya menyaksikan apa yang kau lakukan biasa-biasa saja. Maka aku ingin berpamit. Kemudian sebelum meninggalkan, ketika akan meninggalkan sahabat ini, tiba-tiba orang ini mengatakan, "Wahai Abdullah bin Amr, saya memang melakukan biasa seperti saudara yang lain. Hanya saja di dalam hati saya ini tidak pernah ada rasa dengki, rasa benci, rasa tidak suka. Saya melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan saya membersihkan hati saya dari rasa iri, dengki, permusuhan dengan saudara-saudara yang beriman, orang yang beriman yang lain." Hadirin rahimakumullah, maka ketika hati kita bersih, Allah mudahkan kita untuk beramal saleh. Ketika hati kita bersih, Allah mudahkan kita bergaul dengan sesama saudara kita. Maka marilah kita jaga kebersihan hati kita. Kalau hari ini kita masih malas beribadah kepada Allah,
kita bersihkan hati kita sehingga Allah memberikan nikmat kepada kita, bisa beribadah dengan nikmat. Kalau hari ini kita masih banyak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kita bersihkan hati kita tinggalkan maksiat itu, sehingga Allah SWT memudahkan kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan kalau hari ini masih ada di dalam hati kita rasa benci kepada saudara-saudara kita, iri, dengki, hasad dan sebagainya, maka kita bersihkan hati kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hubungan kita dengan saudara kita itu dengan suasana yang lebih baik dan lebih indah. Dan kata Rasulullah SAW, ketika kita mampu melakukan itu, insya Allah orang-orang calon-calon penghuni surga bukan hanya sahabat Rasulullah, tapi insya Allah di antara kita semuanya yang hatinya bersih akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. كما السلام.